Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjut lagi. Di video ini kita akan membahas tentang membuat laporan tagihan dan laporan pembayaran. Untuk laporan tagihan itu saya tambahkan juga dia berdasarkan contohnya tuh kelas ya. Kelas tuh kayaknya dia perlu misalnya seperti ini. Nah, ini kan ada kelas nih ya. Nah, untuk kelas ini pertama kali kita lihat di siswa form. Kelas ini kita nampilinnya kan kita nampilin kelas ini kan kelas 1 sampai kelas 6. Kalau sekarang kan kelasnya beda ya. Nih ya. Kalau sekarang kan kelasnya tuh 1 sampai 6 untuk SD, SMP itu 7, 8, 9 ya. Nah, kalau kelasnya pakai Romawi seperti itu, maka bisa saja kita tambahkan di sini sama seperti jurusan ya. Kalau memang untuk SD pakai select rank ini selesai ya. Kalau mau kelasnya 7, 8, 9 berarti mulai saja dari 7 sampai 9 seperti itu. Oke. Kita langsung saja, saya buka laporan form. Kemudian di form indeksnya saya enggak, jurusan saya enggak pakai ya. Jurusannya ini saya komenin saja. Saya mau pakai kelas saja. Ini saya pakai kelas oke. Ini kelas. Nah, untuk kelas ini, data kelasnya ini biar dia seragam dengan yang diinput di form siswa, kita buat kayak jurusan saja. Jadi kita buat di helper. Kalau ada get nama jurusan, kalau ini kita buat get nama function, get nama kelas. Oke, tujuannya adalah kalau misalnya di form siswa kita mau nambahin kelas, nanti otomatis di laporan kelasnya juga bertambah gitu. Oke, ini 1, 2, 3 sampai 6 saja. Ini ada min max sebenarnya ya, cuman saya lupa. Oke, gini saja. Kita buat manual saja nih. Oke, berikutnya itu ini berarti bukan yang di form siswa, dia tidak pakai select rank lagi, tapi dia pakai form select biasa. Oh sorry, ini jurusan yang kelas ya. Form select kelas, listnya get nama kelas, selectednya 0, kelas form control. Kita cek dulu yang di kelas. Oh sorry, dia harus array dia ya. 1 seperti ini ya, 2 dan seterusnya nih. Kalau kita buat dalam bentuk array harusnya bisa juga ya. Nanti aja kita cari codingnya. Oke, jadi ada get nama kelas. Kalau satunya mau diubah jadi 1 Romawi juga bisa. Jadi nanti 1 2-nya misalnya seperti ini, string ya, gini. Tapi enggak usah lah, angka Romawi itu kan bikin sulit aja. Oke, ini sudah muncul 1 sampai 6. Nah, di laporannya juga sama. Ini harusnya kelas. Di laporannya itu sini, ini tutup aja, sudah selesai. Di laporannya itu dia get nama kelas. Simpan. Kita lihat nih. Nah, ini harusnya pilih kelas. Jadi dia bisa lihat misalnya kelas 1 itu siapa saja yang sudah bayar misalnya. Ya, kelas 2 kita cek. Oh, tidak ada muridnya. Kelas 4. Ini sebentar. Ini muridnya banyak, kelas berapa siswa kita ini? Oh, query-nya belum kita buat ya, terus lupa. Di laporan tagihan controllernya, nah ini sudah kita buat nih.
Jika request field kelas where has siswa berdasarkan kelasnya. Oke, kita coba kelas 6 tahun 2022. Oke, tidak ada. Kita lihat nih data siswa kita ini mau saya tampilkan kelasnya, karena kan kelas kan jadi penting ya, karena dibuat juga untuk laporan. Berarti siswa indeks untuk operator kita tambahkan di sini kelas. Oke, setelah angkatan berarti ada kelas. Atau kelasnya jangan-jangan 0 ya. Oh ini 1. Oh ini random ini. Kayaknya dia kebuat Romawi ya pada saat kita generate kemarin siswa factory-nya. Dia kebuat, nah ini kelasnya kebuat ini semua. Aduh. Harusnya kan random ya. Fake. Tapi tidak apa-apa, ini kita abaikan saja. Number between 1,6. Udah, harusnya gitu kemarin. Oke. Saya ubah manual saja dari database kita pakai query biasa saja. Kita jadikan kelas 1 saja semuanya. Oke, berarti di sini update siswa set kelas sama dengan 6, where kelas sama dengan ini. Kemudian kita jalankannya sebenarnya pakai F9. Oke, sorry, siswas ya. Oke, ini udah. Oke, kita tutup. Sekarang kalau kita lihat laporan tadi kelas 6 itu muncul datanya. Oke, kelas 1 enggak ada karena semuanya kita ubah jadi ini ada kelas 1 ya. Oke, kelas 1 ini kayaknya waktu kita input manual ini. Oke, penting udah selesai. Nah, untuk laporan pembayaran juga sama. Laporan pembayaran itu sama nanti seperti laporan tagihan. Oke, jadi tinggal kita copy paste saja nih. Kita perlu kelas, kemudian kita juga perlu angkatan. Jadi kita copy kelas dan angkatannya, kemudian kita pastekan di sini dalam row-nya. Oke, kita coba. Nah, ini kan sama nih. Angkatannya, statusnya bulan Januari tahun 2023. Oke. Kita buat dulu controllernya. Controllernya juga sama seperti laporan tagihan. Jadi kalau mau di save as, boleh saja saya Ctrl Shift S. Saya ganti namanya jadi laporan pembayaran controller. Oke, kita ganti di sini. Kemudian query-nya kita ganti jadi pembayaran. Variabelnya kita replace jadi $, pembayaran. Oke, sudah selesai. Ini hapus saja. Oke, harusnya udah selesai. Nah, relasinya pembayaran itu kan tidak ada siswa. Kita coba lihat dulu di database kita apakah tabel pembayaran itu memiliki siswa ID. Kalau saya tidak salah tidak ada ya. Yang adanya kan dia wali ID ya. Nah, oke, dia itu terhubung ke siswa melalui tagihan. Jadi laporan pembayaran itu terhubung ke siswa melalui tagihan. Jadi siswa kan ditagih. Nah, yang bayar itu bukan siswa lagi tapi wali. Oke, berarti untuk melakukan query ini agak berbeda nanti caranya. Oke, nah apa, kita lanjut saja dulu. Oke, ini kita ganti. Ini juga sama, saya save as menjadi laporan bukan tagihan lagi tapi pembayaran. Oke, kita ganti. Ini kita ganti juga pembayaran underscore index. Ini pembayaran.
Nah, di sini di laporannya ini kita buat juga nih laporan pembayaran. Nah, ini pasti tidak bisa dia karena dia bakalan error. Dia itu berelasi melalui tagihan. Nah, relasinya gini. Karena pembayaran itu tidak ada, siswa itu tidak ada di pembayaran gitu. Oke, ini pembayaran. Oke, kita coba dulu tampilkan. Kita langsung lihat saja yang tahun 2022 misalnya. Apanya belum kita buat, rutenya. Kita buat rutenya dulu. Ini laporan tagihan. Satu lagi laporan pembayaran. Laporan pembayaran controller, nama rutenya laporan pembayaran. Oke. Baru laporan form. Di bagian formnya baru kita buat dia mana form opennya. Ini ya. Oke, kesini. Kemudian koma target ya, target blank. Oke, kita coba klik laporan pembayaran sudah benar. Dia cari kolom tanggal tagihan tidak ada di where-nya. Nah, berarti seharusnya tanggal itu adalah tanggal pembayaran. Nah, itu tanggal tagihan, where year-nya tidak ada. Ini tanggal bayar harusnya. Oke. Ini kita refresh nih. Tidak ada sum di sini. Berarti ini tutup saja. Tutup aja. Tidak ada sum itu maksudnya kan dia kan adanya kan total dibayar, jumlah dibayar ya, jumlah dibayar. Ini jumlah bayar. Kan item-itemnya itu kan harusnya kan beda juga nanti. Item yang muncul di sini itu item yang muncul di sini kita samain dengan yang ini nanti metode bayar. Oke. Nah, sekarang saya mau membahas tentang ini dulu kayaknya ya, kita modif aja dulu nih. Nah, metode pembayaran, status konfirmasi, tanggal konfirmasi. Oh, ini salah nih. Nah, ini kita benerin nih. Di pembayaran indeks operator ada tanggal konfirmasi, ada aksi ya. Oke, nah ini tanggal konfirmasi, tanggal konfirmasi atau konfirmasi, saya lupa namanya. Konfirmasi add ya, kalau tanggal konfirmasi. Oke, ini baru benar nih. Tanggal konfirmasi boleh dikasih format dulu, coba lihat di pembayaran. Tanggal bayar, oke, tinggal kita buat format DMY. Oke, sudah. Tanggal konfirmasi, tinggal tombol aksinya. Tombol aksinya kok jadi gini ya. Kita geser kayaknya nih. Metode bayar. Oke, ini harusnya lapang ya. Kenapa dia tidak muncul? Ada nama yang kepanjangan ini. Namanya mungkin perlu kita atur width-nya. Cukup dia 15% saja. 15% ke 18%. Oke, ini terlalu lapang nih, ada apa nih? Detail ini kenapa dia terlalu karena ada MX3, bener ya, MX3, kemudian ada TD kayaknya dia paddingnya. Ada padding di table not caption. Oke, udah.
Udah, balik lagi nih, kita harus bahas ini tadi. Ini ya. Oke, berarti ini yang ditampilkan masih sama, NISN, nama, angkatan, kelas juga boleh kalau mau ditampilkan. Nah, ini bukan tanggal tagihan, harusnya tanggal pembayaran, tanggal bayar. Kemudian kalau kita lihat di sini tadi metode bayar sama status konfirmasi. Metode bayar, kemudian status konfirmasi. Oke, apa lagi? Tanggal konfirmasi. Ini headernya ini bebas ya, tergantung tergantung kita masing-masing mau buat apa. Kemudian tanggal udah tinggal tampilin di sini. Sesudah tanggal, ini tanggal tagihan, salah. Ini bukan tanggal tagihan tapi tanggal bayar. Oke. Kemudian sudah tanggal bayar itu ada metode pembayaran. Oke. Ini metode pembayarannya manual transfer, status konfirmasi. Status konfirmasi ini apa sih yang kita tampilin? Pembayaran indeks. Status konfirmasi. Oh ya, ada kolomnya ya. Kolomnya kita buat di Eloquent kemarin. Sudah dikonfirmasi. Nah, ini baru dari sini tanggal konfirmasi, translated format DMY. Formatnya ini harus konsisten ya. Oke, udah selesai. Jadi silahkan kalau mau nampilin kolom lain. Nah, sekarang kalau kita mau nampilin siswanya, misalnya angkatan 2021 saja nih, kebetulan ada. Oke, berarti dia pilih di form laporan angkatan 2021. Oke, dia klik tampil. Nah, ini error nih ya. Kenapa error? Karena ini masalah di sini. Masalah tidak ada di bagian siswa, ini error semua nih. Oke. Nah, ini saya hapus saja karena kita tidak pakai jurusan, kita perbaiki dulu yang sini. Nah, di sini dia tidak ada relasi ke siswa, yang ada itu relasi ketagihan. Berarti dia harus mungkin dua kali relasi. Jadi di sini tagihan, kemudian key-nya, karena key sekarang kan key ini kan isinya tagihan, karena warehouse tagihan, berarti key ini sekarang isinya tagihan. Kita warehouse lagi ke siswa, koma, function lagi, key seperti ini, baru angkatan berdasarkan angkatan. Jadi dua kali. Kita coba. Oh, masalah kurung aja nih. Oke. Request. Oh, ini belum nih, use lagi. Use request. Kelebihan. Oke. Jadi kita dua kali pakai warehouse-nya. Pertama, kita butuh tagihan, kita ke tagihan dulu, dari tagihan baru kita ke siswa. Ini juga sama, ini tinggal di copy, dipastekan di kelas. Oke, udah, tinggal ganti ini kelas, ini kelas. Oke, harusnya tidak ada error. Kalau dia pilih kelas 1, maka harusnya muncul kelas 1 saja. Sorry, ini ganti jadi tagihan. Oke, udah selesai. Ini kurang cool span-nya. Cool span-nya kurang 2. 7 tambah 29. Oke. Kemudian kita kasih dia kelas tag center biar dia ke tengah. Oke, sip. Oke, udah selesai. Nanti di video berikutnya saya akan bahas masalah header ini ya.
Kan header ini kan 2 kali kita buatnya. Nah, jadi kalau saya edit di sini, berarti di laporan tagihan saya mesti ngedit juga, kan repot tuh. Nah, maka nanti ada yang namanya include. Dengan include itu nanti dia cukup satu saja. Oke, nanti akan saya bahas di video berikutnya.